Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu, aku telah mengenal kasih setia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin, supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, bagi Yesus Rajaku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Salahku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Rajaku. Hosana, Hosana, bagi Yesus Salahku. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada Tuhan yang lain, hanya Engkau adalah Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan, atas berkat dan anugerah-Mu yang sangat besar di dalam kehidupan kami. Engkau telah menyembuhkan kami, Engkau telah menguatkan kami, Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau telah memberkati kami dengan berkat yang berlimpah-limpah. Engkau telah menghiburkan kami, dan Engkau telah menjadi Bapa yang baik bagi kami. Engkau telah menjadi Tuhan yang kekal di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu yang tak terhingga di dalam hidup ini. Kami mau memuji nama-Mu sebagai Tuhan yang Maha Kuasa, Raja di atas segala raja. Hanya di dalam dan di atas nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan. Amin. Salam, selamat pagi dan selamat bertemu kembali di dalam program Tuhan Yesus Juru Selamatku. Doa kami agar melalui program ini, jemaat Tuhan senantiasa diberkati dan dikuatkan di dalam iman. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam program Tuhan Yesus Juru Selamatku, pada pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Injil Matius, pasal yang ke-11, ayat yang ke-28 sampai ayat yang ke-30. Demikianlah firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuku yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuku yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Di dalam terjemahan Berita Baik berkata, datanglah kepadaku kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Ikutlah perintahku dan belajarlah kepadaku, sebab aku ini lemah lembut dan rendah hati. Maka kamu akan merasa segar,
karena perintah-perintahku menyenangkan, dan beban yang kutanggungkan atasmu ringan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari ayat firman Tuhan yang telah kita baca pada pagi hari ini, saya membawa kita merenungkan sebuah kalimat sebagai pokok renungan bagi kita. Jangan menolak ajakan Tuhan. Jangan menolak ajakan Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jangan kita menjadi orang yang kepadanya Tuhan terpaksa berterus terang berkata kepada kita, "Aku telah datang dan melakukan apa saja untuk menyelamatkan engkau, tetapi engkau telah menolak aku." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu Tuhan Yesus berkhotbah di tengah-tengah orang yang mengikuti dan mendengar dia melihat begitu banyak yang masih berada di dalam pergumulan dan sedang menanggung beban yang berat di dalam kehidupan mereka. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus betul-betul mau memberi kelepasan dan kelegaan bagi mereka, karena Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, melihat kesusahan dan beban itu sungguh menghimpit kehidupan mereka. Semua mereka telah mendengar ajakan Tuhan Yesus itu, tetapi mereka mempunyai 3 cara menanggapi ajakan Tuhan Yesus itu di dalam kehidupan mereka. Cara yang pertama, ada di antara mereka yang percaya, lalu mereka bangkit dan datang kepada Tuhan Yesus. Ada juga di antara mereka yang telah mendengar, tetapi mereka masih meragukan dan berkata, "Aku masih berpikir dulu." Lalu yang ketiga, ada juga yang telah mendengar ajakan Tuhan itu, tetapi mereka langsung menolak ajakan Tuhan Yesus di dalam kehidupan mereka. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah berubah. Dia adalah Tuhan yang Maha Tahu apa yang sedang kita gumuli di dalam kehidupan kita pada saat ini. Dia juga lebih mengetahui bahwa kita tidak mempunyai kekuatan untuk menanggung beban yang ada di atas bahu kita pada saat ini. Apakah kita telah membuka telinga dan mendengar ajakannya yang sedang memanggil kita? Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ajakan Tuhan Yesus ini adalah ajakan yang penuh dengan kasih dan ajakan yang penuh dengan otoritas. Ajakan Tuhan Yesus ini adalah ajakan yang sungguh menanti keputusan daripada kita yang sudah mendengar suaranya di dalam kehidupan kita. Ajakan Tuhan Yesus ini adalah ajakan yang sungguh memberi pengharapan dan kelegaan kepada kita yang melangkah dengan iman datang kepadanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perlu menyelidiki pada pagi hari ini, apakah kita seperti orang yang pertama setelah kita mendengar suara Tuhan Yesus yang sedang berseru, kita tidak menundakan waktu lagi, kita bangkit dan datang kepadanya? Atau kita masih seperti orang yang kedua, kita sudah lama mendengar suara Tuhan Yesus yang memanggil, tetapi kita masih mempertahankan diri, lalu berkata, "Aku sedang berpikir dan menundakan waktu." Atau kita sama seperti orang yang ketiga, kita sudah mendengar tetapi kita tetap mempertahankan diri, menutup pintu hati, lalu menolak ajakan Tuhan Yesus di dalam hidup ini. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan telah berkata kepada kita di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata,
Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Mungkinkah kita adalah orang yang sungguh memerlukan keselamatan di dalam kehidupan kita pada saat ini? Hanya Tuhan Yesus saja, juru selamat yang ajaib. Dia adalah Tuhan yang berkuasa, yang memberi pengampunan, serta menyelamatkan kita. Mungkin juga kita adalah orang yang mau disembuhkan. Tidak ada tabib yang lain yang dapat menyembuhkan kita dari segala penderitaan sakit penyakit yang kita deritai pada saat ini. Hanya Tuhan Yesus yang berkuasa menyembuhkan kita. Dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15 ayat yang ke-26 berkata, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhan Allah yang menyembuhkan engkau." Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan adalah sumber penyembuhan dan Dia berkuasa atas kesehatan dan kesejahteraan kehidupan kita. Pada saat ini Dia menunggu kedatangan kita untuk datang kepadanya. Berbahagialah orang yang mendengar firman-Nya pada saat ini. Berbahagialah orang yang mendengar suara-Nya yang memanggil. Dan apabila kita bangkit datang kepadanya, maka kita akan menikmati berkat daripada Dia sebagai Tuhan, serta tabib yang heran, yang berkuasa memberi kelepasan, serta kesembuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita bersama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini ya Tuhan, karena Engkau telah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu sekali lagi. Kami percaya firman-Mu ini tidak akan kembali kepadamu dengan sia-sia. Tuhan, setiap telinga yang mendengar, hati yang percaya dan menerima, kami akan dituntun, kami akan diberkati oleh firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, karena firman-Mu hidup, senantiasa menuntun, membimbing kami di dalam perjalanan hidup kami. Tuhan, berkati seisi keluarga kami ya Tuhan. Sekalipun kami jauh di antara satu sama yang lain, namun Tuhan Engkau senantiasa menyertai kami, memimpin kami di bawah gada dan tongkat-Mu ya Tuhan. Yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang berada di dalam kekhawatiran Tuhan Engkau pertetapkan iman kami. Tuhan, kami doakan juga bagi pelayanan-Mu ya Tuhan, dimanapun berada pada saat ini. Kami percaya Tuhan, dengan kuasa Roh Kudus-Mu, melakukan pemulihan di dalam gereja-gereja Tuhan pada saat ini. Dimanapun berada ya Tuhan, kami percaya apabila Roh Kudus-Mu hadir, Tuhan, di sana Engkau akan melakukan pemulihan. Di sanalah Tuhan Engkau melakukan kemerdekaan. Di sanalah Tuhan Engkau melakukan pembebasan bagi kami. Karena kuasa Roh Kudus yang bekerja di dalam persekutuan umat-Mu yang sedang bersekutu memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau berkenan memberkati semua pelayanan di dalam gereja kami. Tuhan, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, kami percaya dengan berkat penyertaan-Mu, semua pelayanan yang kami lakukan, baik di dalam maupun di luar, nama Tuhan dipermuliakan, jemaat Tuhan diberkati. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Engkau memimpin kami sepanjang hari ini, melewati pintu berkat yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada kami. Kami sambut semua berkat ini hanya dengan iman, penuh dengan pengucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.